Ye Chen mulai memahami rahasia kekacauan setelah ia menetap. Hari ini, banyak benda langit kacau telah terungkap. Setelah memahami rahasia kekacauan lagi, pemahaman Ye Chen begitu dahsyat sehingga ia segera memasuki keadaan misterius. Namun, 8 Buddha itu tidak melihat Ye Chen. Setelah 81 hari menunggu, tidak ada yang menjawab mereka. Benda langit kacau, jika kau tidak muncul, aku akan menghancurkan benua kekacauan sepenuhnya. 8 Raja Kong meraung. Ye Chen masih mengabaikan mereka, tetapi ada banyak orang yang menonton. Buddha Sitian telah menunggu Ye Chen selama 3 tahun. Sekarang 8 Vajra jelas tidak cukup sabar dan hati Buddha tidak cukup tenang. Setelah menunggu selama 49 hari lagi, 8 Raja Kong sangat marah sehingga Ye Chen masih mengabaikan mereka dan jelas tidak menganggap mereka serius. Benda langit kacau, benua kekacauan hari ini akan menjadi masa lalu dan lenyap sepenuhnya. 8 Raja Kong meraung, dan kemudian langsung membombardir tanah kekacauan. Benua kekacauan telah ada sejak zaman kuno. Beberapa benda langit keos telah lahir di negeri ini, dan bahkan lebih banyak lagi bakat luar biasa telah tercipta di sini. Luo Tian telah membangun keluarga keos di sini, yang mengejutkan dan bersinar hingga hari ini. Pada awalnya, begitu banyak dewa gelar kuno yang berperang melawan klan keos, tetapi mereka tidak menghancurkan benua ini, apalagi 8 dewa gelar kuno, yang masih ingin menghancurkan benua ini. 8 Raja Kong melancarkan pemboman di benua keos. Benua keos bergetar dan bumi hancur. Retakan muncul satu demi satu, tetapi tidak sepenuhnya hancur. Hanya retakan yang muncul. Pengeboman terus-menerus dari 8 Raja Kong, yang berlangsung selama 3 hari penuh, juga tidak menghancurkan benua keos. Sepertinya benua keos begitu keras sehingga memang merupakan tempat lahirnya benda langit keos. Jalan King Kong. Bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan benua keos ini, kita harus mengubah tempat ini menjadi reruntuhan, dan menjadikannya tanah mati sepenuhnya. Jalan King Kong. 8 Vajra terus membombardir, lalu membombardir klan keos. Meskipun rekonstruksi di sini telah berlangsung, namun kemudian berubah menjadi reruntuhan, kini tak seorang pun di sini. 8 Raja Kong membombardir klan keos. Seluruh klan keos terkejut dan reruntuhan tak dapat dihancurkan lagi. Bagaimanapun 8 Vajra dihancurkan, wilayah terlarang klan keos tetap utuh. Wilayah itu bukanlah anggota inti klan keos. Tak seorang pun tahu di mana wilayah terlarang itu berada. Tubuh surgawi keos, tanah keosmu telah menjadi tanah mati. Aku menanam benih api penyucian di sini, dan menjadikan tempat ini api penyucian. Kata King Kong dengan dingin. Umat Buddha terlalu kejam, penuh kebajikan, kebenaran, dan moralitas untuk menyelamatkan dunia, tetapi inilah kebajikannya. Beberapa orang tak bisa memandang rendah, meremehkan. Keselamatan macam apa yang hanya merupakan antarmuka pembunuhan terselubung. Pada awalnya, benda-benda langit yang kacau tidak muncul selama 3 tahun, tetapi mereka mati segera setelah muncul. Sekarang, benda-benda langit yang kacau kembali ditundukkan. Diperkirakan mereka sedang menyerang para dewa gelar kuno. Begitu mereka muncul, 8 Vajra Agung akan hancur total. Bisa juga dikatakan bahwa benda-benda langit yang kacau berada di benua yang kacau, yaitu medan utama. Benua ini memiliki kehendak benda-benda langit yang kacau kuno. Dengan kehendak ini, benda-benda langit yang kacau dapat menghasilkan kekuatan terbesar. Beberapa orang melihatnya dalam kehampaan dan kemudian membicarakannya. Ketika 8 Vajra Agung membombardir tanah leluhur klan kekacauan, tiba-tiba napas mengerikan keluar dari tanah leluhur klan kekacauan, dan roh pembunuh membubung ke langit dan langsung membunuh seorang King Kong. Puff, tidak, King Kong meraung. Ia tak sempat bereaksi. Ia dibunuh oleh roh pembunuh itu, dan semua roh pun hancur. Tiba-tiba, terlalu cepat. King Kong, 7 lainnya terkejut. Ketika roh pembunuh itu menyerbu keluar, rambut ketujuh King Kong berdiri tegak, dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di luar angkasa, mereka yang menyaksikan kegembiraan itu juga terkejut. Roh pembunuh itu begitu mengerikan sehingga bahkan di luar angkasa, mereka semua merasa gemetar. Ye Chen merasakan roh pembunuh itu berada di area terlarang Cao Cao Chi. Ia pun membuka matanya dan terkejut. Apakah ada metode pembunuhan seperti itu di tanah leluhur keos? Ia pernah mencari di sini, tetapi tidak menemukan apapun. Bagaimana mungkin aura pembunuh seperti itu muncul di sini? Saki menyerbu keluar, bumi retak, dan sebuah lubang besar muncul di tanah leluhur klan keos, dan roh pembunuh itu bergegas keluar dari lubang tersebut. 7 Vajra lainnya ketakutan, dan tubuh mereka segera mundur dan tidak berani mendekati lubang tersebut. Setelah itu, roh pembunuh itu bergegas keluar dari lubang lagi dan membunuh 7 Vajra. 7 King Kong merasakan kengerian itu dan segera mundur. Namun, roh pembunuh itu begitu mengerikan sehingga dapat dibunuh seketika dan di sana. Tak ada kesempatan untuk menghindar. Seekor King Kong terbelah secara paksa, tubuhnya menjadi 2 bagian, dan jiwanya langsung hancur. 6 mata King Kong yang tersisa menyusut dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka merasa seperti telah melakukan kecelakaan besar. Mereka berkeringat. Ketika roh pembunuh datang, ke-6 Vajra tak mampu melarikan diri. Sebelum melarikan diri dari tanah yang kacau, mereka dibasmi habis-habisan oleh roh pembunuh. 8 Raja Kong bergelar dewa kuno terbunuh dengan cara ini, dan tak ada kekuatan tersisa untuk melawan.
Agama Buddha, 8 Vajra adalah pilar utama keluarga Buddha. Mereka bahkan memusnahkan 8 di antaranya. Sekalipun keluarga Buddha memiliki fondasi yang kuat, mereka tak mampu menahan kehilangan seperti itu. Benda langit yang kacau, keluarga Buddha kita dan kalian takkan pernah mati. 4 pelindung Dharma, pergilah dan lihatlah. Di dalam klan Buddha, terdengar gemuruh. Kemudian, 4 pelindung Dharma keluarga Buddha meninggalkan keluarga Buddha. Di benua yang kacau, roh pembunuh berkobar. Tampaknya 8 Raja Kong Agung telah menindak semacam larangan. Pada awalnya, 11 ras utama tidak membombardir klan kekacauan dengan cara ini, sehingga mereka tidak membangkitkan roh pembunuh yang mengerikan dan mengerikan seperti itu. Namun, tampaknya klan kekacauan tidak mengetahui keberadaannya. Mengerikan, apa itu? Klan Chaos benar-benar mengakar kuat dan mengerikan. Saat ini, masih ada gerakan pembunuhan seperti itu. Keluarga Chaos seharusnya tidak terprovokasi. Kau tidak perlu tubuh surgawi Chaos untuk memadamkan 8 King Kong. Ini benar-benar tamparan di wajah. Umat Buddha telah kehilangan begitu banyak orang kuat. Aku khawatir ini belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Di luar kehampaan, sekelompok orang sedang berdiskusi, tetapi tidak ada yang berani memasuki kekacauan daratan untuk menjelajah. Ye Chen tidak mengambil langkah gegabah untuk saat ini. Sebaliknya, dia membuat dampak habis-habisan dan menerobos ke tingkat Taigu Fengshen, sambil mengamati situasi lubang yang dalam. Perubahan keluarga Chaos telah membangkitkan perhatian semua pihak. Seorang dewa gelar kuno dari klan mayat ingin mencari tahu. Akibatnya, semua gelar kuasi tertingginya dihancurkan dan tubuhnya digantung di lubang. Melihat lubang yang begitu mengerikan, kekuatan kuat lainnya tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya mengamati dengan saksama untuk melihat perubahan apa yang akan terjadi. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Tiba-tiba, bencana alam datang di keluarga Chaos, yang mengejutkan semua orang. Benda-benda langit Chaos masih berada di benua Chaos. Apakah mereka akan menyeberang? Seseorang bertanya dengan ngeri. Di saat semua orang ketakutan dan ragu, Ye Chen muncul di dekat lubang, lalu duduk bersila, dan bencana pun melanda dalam sekejap. Itu adalah benda langit Chaos yang sedang transit. Benarkah benda-benda langit yang kacau akan dirampok sekali setiap kali mereka maju? Ini bencana yang mengerikan. Tak heran banyak orang kuat yang terjebak olehnya. Ye Chen duduk di dekat lubang. Sekalipun tak ada yang melindungi Dharma, ia tak perlu khawatir. Ia percaya roh pembunuh di lubang yang dalam itu tak akan menyerangnya, tetapi jika seseorang memasuki tanah kekacauan dengan niat jahat, ia pasti akan dibunuh oleh roh pembunuh itu. Ye Chen lega bisa melewati pembajakan. Di bawah 81 bencana, kekuatan kekacauan Ye Chen melesat keluar dan menghancurkan tubuh surgawi yang kacau balau untuk menghadapi dunia surgawi. Ia telah dirampok beberapa kali, dan Ye Chen sudah terbiasa dengan jalannya. Ia hanya perlu fokus pada perlawanan. Seperti biasa, putaran pertama Tian Ba berlalu, dan tidak ada perubahan. Namun sebelum putaran kedua, seluruh langit telah berubah warna sepenuhnya, dan kekuatan mengerikan tercurah, yang membuat Ye Chen merasa ketakutan. Di ranah gelar dewa kuno, kekuatan Tianji berbeda. Betapa mengerikannya, Ye Chen juga terkejut, bencana masa depan, tekanan ini sudah datang. Boom, setelah 49 hari bencana alam, bumi dan bumi bergetar, dengan aura pembunuh yang mengerikan. Sepertinya Ye Chen akan terbunuh saat ini. Wajah Ye Chen berubah drastis. Kehendak langit dan bumi untuk membunuhnya. Mengapa kau ingin membunuhku? Apakah ini ujian atau kematianku? Ye Chen menatap langit. Guntur itu tidak baik. Namun, entah itu orang jahat atau ujian, Ye Chen harus menanggungnya. Ye Chen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, mengerahkan segala cara, semburan teror kekacauan keluar dari gas, pada saat yang sama, semuanya cemerlang. Meski begitu, tubuhnya masih menyemburkan darah, kulit dan daging, tidak dapat sepenuhnya menahan bencana. Ye Chen mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Dia menyadari bahwa Tianji benar-benar ingin menghancurkannya, dengan niat membunuh, bukan ujian. Namun, Ye Chen tidak terima, untuk bertarung dengan langit, dengan enggan menahan gelombang kedua Tianji. Namun, Ye Chen tahu betul bahwa bencana ketiga akan lebih mengerikan dan lebih mematikan, dan dia harus dihancurkan sepenuhnya. Ye Chen pulih dengan cepat dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan sedikit lebih banyak kekuatan ketika bencana ketiga melanda. Putaran ketiga Tianji benar-benar mematikan. Itu bukan 9 guntur surgawi, tetapi 9 pembunuhan. Ye Chen harus dibunuh. Bagaimana mungkin Ye Chen menunggunya? Kematian. Dia meraung dan mengeluarkan energi yang sangat besar. Pedang kekacauan itu meledak untuk membunuh, memobilisasi kekuatan seluruh benua yang kacau untuk menghancurkan langit, menghalangi 9 peluang pembunuhan yang mengerikan. Sungguh pembunuhan yang dahsyat. Apakah ini perampokan atau kehancuran? Hanya bisa dikatakan bahwa Ye Chen begitu memberontak sehingga bahkan surga pun tak tahan dan ingin menghancurkannya. Surga iri pada bakat, kehendak langit dan bumi akan menyingkirkannya saat ini. Apa artinya ini? Banyak orang membicarakannya, dan mereka menganggapnya luar biasa. Bagaimana pembunuhan yang mengerikan seperti itu bisa terjadi? Benar-benar tidak masuk akal. Tubuh Ye Chen meledak. 9 pembunuhan itu terlalu mengerikan. Ini adalah kehendak langit dan bumi untuk membunuhnya. Di benua tandus,
Kaisar memandang ke arah benua kekacauan dan bergumam, tidak ada alasan. Kehendak langit dan bumi sekarang mulai melawan benda-benda langit yang kacau. Apakah kehendak langit dan bumi merasakan sesuatu dan ingin menghancurkannya terlebih dahulu? Ye Chen tampaknya lebih menakutkan daripada Luo Tian, dan kehendak langit dan bumi tampaknya takut. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ye Chen diserang saat ini? Kita bisa menunggu sampai kekacauan selesai, kata binatang buas itu. Apakah Ye Chen dalam bahaya? Bertarunglah dengan langit. Monyet itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Ini terlalu mengerikan. Kehendak langit dan bumi akan menghancurkannya. Kehendak langit dan bumi terkutuk. Aku hampir terputus oleh kehendak langit dan bumi di awal, dan akhirnya membiarkanku memulai jalan kelahiran kembali yang lain, hanya untuk menjadi diriku yang sekarang. Dou Tian bersenandung. Dari namanya, kita bisa melihat bahwa kita harus bertarung dengan surga. Ye Chen menatap langit, tubuhnya ingin meledak, tetapi masih mati-matian untuk melawan. Aku belum bisa mati. Aku punya istri dan anak-anak, dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Aku tidak bisa mati seperti ini. Ye Chen meraung dalam hatinya, seluruh kekuatannya meledak, bertarung dengan langit. Boom! Di bawah serangan 9 pembunuhan, teror tak tertandingi dan aura pembunuh melonjak. Segala sesuatu di sekitarnya hancur, tetapi hanya Ye Chen yang bertahan dengan susah payah. Ye Chen merasa tubuhnya akan meledak dan hancur total. Kekuatan kehendak langit dan bumi terlalu mengerikan. Bahkan Luo Tian tidak melawan kehendak langit dan bumi saat itu, dan dicabik-cabik oleh kehendak langit dan bumi. Sekarang Ye Chen lebih sulit untuk melawan kehendak langit dan bumi, tetapi dia tidak mengerti mengapa kehendak langit dan bumi harus berurusan dengannya sekarang. Ye Chen berlumuran darah, seperti manusia darah, mengejutkan, sangat mengerikan. Haha, aku pantas mendapatkannya. Benda langit yang kacau akan hancur tanpa bantuanku. Seseorang tertawa di udara. Benda langit yang kacau pasti akan mati kali ini. Jika kita tahu dia akan dibunuh oleh kehendak langit dan bumi, kita tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membunuh benda-benda langit yang kacau. Pria di kehampaan itu mencibir. Pengadilan dewaku membuat pisau lain untuk melihat apakah dia akan mati atau tidak. Ada minuman dingin yang kuat di pengadilan dewa, dan kemudian ada pedang Qi yang datang dari segala arah, membelah Ye Chen. Ketika Ye Chen melihat Dao Qi menyerang, wajahnya berubah. Sungguh mengerikan membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka ada seseorang yang akan membunuhnya. Ye Chen menggertakkan giginya, jantungnya berdebar kencang, lalu ia bergegas masuk ke dalam lubang. Guntur bergemuruh, dengan napas kehancuran yang menghembus ke dalam lubang, sebuah kekuatan agung muncul dari lubang itu untuk melawan pesawat pembunuh yang mengerikan. Boom! Benua-benua yang kacau berguncang, dan lubang itu menahan hantaman Guntur terakhir. Bencana menghilang, dan langit di atas benua yang kacau kembali normal. Namun, pintu masuk lubang itu diselimuti oleh kekuatan yang dahsyat. Ye Chen tidak tahu bagaimana hidup atau mati di dalam lubang itu. Di dalam lubang, Ye Chen terbaring di atas altar kuno yang berlumuran darah. Ada formasi yang sangat tua di altar itu. Darahnya menetes ke formasi itu, dan seluruh formasi itu tampak menyala, dan kekuatan teror meletus. Jika bukan karena kekuatan formasi ini yang mampu menahan hantaman terakhir kehendak langit dan bumi, sulit untuk mengatakan apakah Ye Chen masih hidup sampai sekarang. Ye Chen terbaring tak berdaya di altar, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pulih. Matanya dapat melihat kemana-mana bahwa ia sudah sangat tua, usia keberadaannya tidak diketahui berapa lama. Ye Chen tidak memperhatikan situasi di dalam lubang untuk sementara waktu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk pulih. Butuh 7 hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Alamnya telah menembus ke tingkat dewa gelar kuno. Sudah berapa lama di sini? Bahkan beberapa anggota klan Chaos tidak tahu. Ye Chen terkejut. Jika Luo Yan tahu, dia pasti sudah memberitahunya. Terlebih lagi, ketika klan Chaos sedang dalam kesulitan besar, jika kita membuka tempat ini, tidak akan ada kemungkinan untuk memusnahkan suku tersebut. Di ruang ini, hanya ada sebuah altar kuno, yang di atasnya terdapat susunan kuno. Tidak ada lagi yang bisa dibuang. Jadi Ye Chen sangat bingung. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Lihatlah altar itu. Itu seperti altar. Ye Chen mencoba menggerakkan altar. Altar itu bergetar dan tampaknya bisa bergerak. Namun, Ye Chen masih tidak menggerakkan altar. Entah apakah kekuatan Ye Chen kurang atau apakah altar itu tidak dihidupkan kembali. Jika kau bisa melemparkan altar ini ke dalam ras, dan pertempuran akan pecah dan menyerang seluruh ras, altar ini akan hancur. Ini adalah alat pembunuh yang hebat. Ye Chen terkejut, tetapi sayangnya dia tidak bisa sepenuhnya memotivasi dirinya sendiri sekarang. Ye Chen mencoba beberapa kali, dan setiap kali hampir berhasil. Akhirnya, dia menghela napas dan menyerah untuk sementara waktu. Ketika dia lebih kuat, dia akan datang ke sini, dan tempat ini bisa digunakan untuknya bertahan dari perampokan. Lebih baik menggunakan kekuatan arah ini untuk melawan kekuatan bencana alam. Ye Chen tahu bahwa dalam latihan berikutnya, setiap kali ia naik level, akan ada bencana, dan kehendak langit dan bumi akan memanfaatkannya untuk menghancurkannya, jadi ia harus berhati-hati. Ye Chen bergegas keluar dari lubang yang dalam. Begitu ia muncul, ia langsung membunuh. Sebelumnya, ketika ia melewati kesengsaraan, seseorang menyerangnya.
Meskipun ia tidak bisa melawan, ia telah mengunci napasnya. Sekarang, setelah ia bergegas keluar, ia masih merasakan napas itu masih ada. Ye Chen tanpa ragu membangkitkan kembali pedang kekacauannya, menebas ke kehampaan luar. Sungguh mengerikan. Ah, di kehampaan, tiba-tiba seseorang berteriak, darah berceceran di langit. Jika kau berani menyerangku saat aku melewati kesengsaraan, aku akan membunuhmu hari ini. Ye Chen mendengus dingin, dan pedang itu kembali membunuh. Puff, di kehampaan, sesosok tubuh terbelah, berlumuran darah, dan langsung terbelah dua. Banyak orang yang gembira, tak menyangka Ye Chen akan langsung terbunuh oleh kesengsaraan. Benda langit keos telah memasuki ranah dewa gelar kuno. Sekarang lebih sulit untuk membunuhnya. Selama benda langit keos tidak meninggalkan benua keos, tidak ada yang bisa membunuhnya. Kecepatan pertumbuhan benda langit keos terlalu cepat. Dalam periode waktu ini, terobosan gilanya telah sepenuhnya menyamai Luo Tian pada tahun-tahun itu. Inilah hal yang mengerikan tentang benda langit keos. Begitu mereka diaktifkan, mereka akan lepas kendali. Seiring Ye Chen menjadi lebih kuat, semua kekuatan utama tak berdaya. Hampir mustahil untuk menginginkan Ye Chen di benua keos. Buddha, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu ada hal-hal baik seperti itu di klan keos. Ye Chen tertawa dan berbicara tentang Sang Buddha. 4 pelindung Dharma dari klan Buddha datang ke kehampaan ini. Ketika mereka mengetahui suatu berita, mereka datang ke kehampaan di luar benua keos. Ketika mereka melihat situasi klan keos, wajah mereka muram. 8 Vajra tidak dibunuh oleh benda langit keos. Mereka dibunuh oleh mesin pembunuh klan keos yang sama. Hal ini sungguh sulit diterima oleh Sang Buddha. Dalam perkataan banyak orang yang membicarakannya, ini seperti mencari kematian. Benda langit yang kacau baru saja menembus gelar dewa kuno, meskipun kekuatannya tidak cukup kuat, tetapi tidak dapat membunuhnya di tanah yang kacau, kata seorang pelindung Dharma. Benda langit yang kacau telah membunuh begitu banyak orang kuat dari keluarga Buddha kita harus membunuh mereka, jika tidak, bagaimana kita bisa menyelamatkan muka kita? Jika kau tidak bisa membunuh benda langit yang kacau, mulailah dengan orang-orang di sekitarnya. Aku tidak percaya dia akan bersembunyi di tanah yang kacau selamanya. Seorang pelindung Dharma mendengus dingin. Karena dia punya putra dan putri, putranya telah dikejar sampai tak bernyawa, dan menantunya juga diburu dan dibunuh tanpa jejak. Sekarang kita pergi mencari putrinya, aku tidak percaya. Chaos Heaven tahu dia tidak bisa menyelamatkan orang mati. Seorang pelindung Dharma, bahkan jika kita tidak bisa menemukan mereka, kita harus menggali benua Chaos. Pelindung Dharma lainnya, keempat pelindung Dharma meninggalkan ruang angkasa benua Chaos. Setelah Ye Chen membunuh orang kuat di kuil, dia kembali ke lubang untuk mempelajari altar. Altar ini harus disingkirkan. Itu adalah alat pembunuh yang hebat. Setelah pindah, bahkan jika kau meninggalkan tanah keos dan bertemu dewa bergelar arkaan tingkat tinggi, kau tidak perlu takut. Ye Chen mempelajari formasi ini, dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang Dao. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu dari formasi ini. Tepat setelah Ye Chen mempelajari Ye Chen selama beberapa bulan, berita datang dari dunia keos bahwa umat Buddha sedang mengejar putri Ye Chen, Ye Xin. Dou Tian dan monyet itu datang ke benua kekacauan dan memberitahu Ye Chen kabar tersebut. Wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat muram. Sang Buddha berani melakukan hal seperti itu. Mari kita cari tahu apakah itu benar atau tidak. Mungkin Sang Buddha ingin membawamu menjauh dari benua kekacauan, kata monyet itu. Ye Chen mengangguk, aku akan menyelidikinya. Setelah altar ini bisa diambil, itu adalah alat pembunuh yang hebat, dan kemudian akan langsung dibantai oleh klan Buddha. Dou Tian dan monyet itu meninggalkan benua kekacauan dan melacak keberadaan Ye Xin melalui berita tersebut. Hati Ye Chen semakin cemas, siang dan malam mempelajari formasi, ia memiliki banyak harta. 10 hari kemudian, Ye Chen berhasil mengaktifkan formasi di altar. Ia begitu haus darah di dalam lubang. Itu sangat mengerikan. Ye Chen minum, dan altar itu benar-benar meninggalkan tanah dengan niatnya. Ambillah, Ye Chen minum, formasi itu disingkirkan, dan semua aura pembunuhnya terkendali. Karena ia telah berubah menjadi tamparan di tangannya. Mata Ye Chen berkilat dingin, Buddha, beraninya kau mengejar daun kecil itu. Aku lihat keluarga Buddhamu benar-benar membutuhkan darah yang mengalir ke sungai. Ye Chen keluar dari lubang yang dalam dan menghilang ke dalam kehampaan luar dalam sekejap. Benda langit keos, jika kau bersembunyi di keos lagi, aku akan membunuh putrimu. Para pelindung Dharma Buddha menjadi dingin. Ye Chen menghubungi monyet dan Dou Tian. Mereka sedang melacak, mereka sudah melihat, sekarang mereka membunuh mereka. Ye Chen melintasi kehampaan secepat mungkin, bergabung dengan monyet dan Dou Tian. Di benua yang dingin, Ye Xin berhadapan dengan 4 pelindung Dharma dari suku Buddha, berlumuran darah. Ia kini menyandang gelar dewa tingkat ke-7. Mustahil baginya untuk bersaing dengan 4 pelindung Dharma tersebut. Alasan mengapa keempat pelindung Dharma tidak membunuh Ye Xin adalah karena mereka menunggu Ye Chen datang. Putri dari benda langit yang kacau itu tak lebih dari itu. Saat kita mengukur benda langit yang kacau, kita akan mengukurmu bersama. Seorang pelindung Dharma bersenandung. Ye Xin menatap seorang pelindung Dharma dengan dingin dan berkata, sungguh konyol mengembalikan pelindung Dharma kepada umat Buddha karena dianggap hina.
Seorang pelindung Dharma dengan marah berkata, saat kau mati, kau akan dihukum oleh pelindung Dharma ini. Pelindung Dharma itu minum begitu banyak sehingga cahaya Buddha melesat keluar dan menyelimuti Ye Xin. Ye Xin merasakan kekuatan dahsyat itu menghantam tubuhnya, dan ia meronta mati-matian. Bajingan, pada saat ini, Monyet dan Dou Tian datang untuk bertarung, dan Dou Tian melemparkan tombak penggambar Fang Tian ke masa lalu. Sangat menakutkan baginya untuk menggambar dengan Fang Ye. Pelindung Dharma segera menyerah menghadapi Ye Xin dan memusatkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan tombak Fang Tianhua. Cahaya Buddha adalah Wan Dao, dan napasnya sangat mengerikan. Puff! Namun, di hadapan tombak Fang Tian yang dicat, pelindung Dharma keluarga Buddha itu tak berdaya melawan. Ia langsung terbelah menjadi cahaya Buddha dan membelah tubuhnya menjadi dua. 3 pelindung Dharma yang tersisa. Keponakan, kau baik-baik saja. Monyet itu menghampiri Ye Xin dan berkata, Paman Monyet, aku baik-baik saja. Ye Xin Song menarik napas. Bajingan, kau bahkan mulai menyerang seorang wanita. Wajah keluarga Buddha benar-benar hilang olehmu. Hari itu, Monyet Dewa pergi ke keluarga Buddhamu untuk jalan-jalan. Dou Tian berkata dengan dingin, lawan langit, apa yang harus dilakukan dengan mereka, tebas langsung. Kata monyet itu, Dou Tian segera mengaktifkan tombak Fang Tianhua untuk menebasnya. Tombak Fang Tianhua menyapu area itu, yang sangat kuat dan menakutkan. 3 pelindung Dharma tidak berani tinggal diam dan langsung melarikan diri. Kalau kau mau kabur sekarang, apa kau bisa kabur? Kalau kau berani menyerang putriku, aku akan memurnikanmu dan menjadikannya lentera Buddha. Ye Chen muncul dari kehampaan dan langsung melemparkan altar, memicu formasi pembunuh di atas. Begitu formasi pembunuh muncul, roh pembunuh membubung tinggi ke langit, menyelimuti 3 pelindung Dharma. Wajah 3 pelindung Dharma berubah drastis. Roh pembunuh itu begitu mengerikan hingga tubuh mereka gemetar. 3 pelindung Dharma mencoba melawan, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka langsung ditembus ke dalam tubuh mereka. Tidak, beberapa pelindung Dharma meraung ngeri, dan tubuh mereka hancur total oleh roh pembunuh itu, tetapi Ye Chen meninggalkan roh mereka. Ketiga pelindung Dharma terbunuh dan roh mereka ditahan. Ye Chen menekan jiwa mereka dalam lampu ajaib, bukankah kalian umat Buddha percaya pada reinkarnasi? Aku akan memurnikan kalian sepenuhnya, sehingga kalian tidak dapat bereinkarnasi dalam kehidupan abadi, perlahan-lahan mendidih di dalamnya. Ye Chen menggunakan mereka sebagai bahan bakar dan terus membakar jiwa mereka. Ah, jiwa 3 pelindung Dharma semuanya berteriak ketakutan. Tidak ada reinkarnasi, bagi Buddha, itu adalah hukuman terbesar, itu semacam nasib buruk. Benda langit yang kacau, kau tidak bisa melakukan ini, kau akan dihukum oleh surga. Seorang pelindung Dharma meraung, kutukan Tuan, ketika Laosu menyeberangi sungai sebelumnya, Tuan akan menghancurkanku. Bukankah itu hukuman, tapi Tuan tidak bisa menghancurkanku. Apa kau pikir aku akan takut akan hal itu? Ye Chen mencibir, Buddha tidak akan membiarkanmu pergi. Pelindung Dharma meraung, aku akan pergi menemui Buddha. Aku ingin melihat seberapa hebat sang Buddha, dan beraninya kau mengincarku seperti ini. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia menyingkirkan lampu ajaibnya, dan tidak lagi memperhatikan beberapa pelindung Dharma. Apa kabar, daun kecil? Ye Chen berkata, ayah, aku baik-baik saja. Ye Xin menggelengkan kepalanya. Ye Chen berkata, ini semua salah ayah, yang melibatkanmu. Ayah, aku selalu bangga memiliki ayah sepertimu, kata Ye Xin sambil tersenyum. Hati Ye Chen terasa sangat nyaman, dan ia berkata, pergilah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ye Chen meninggalkan beberapa orang, lalu tiba di Daoting. Setelah memasuki Daoting, Ye Chen mencari Yu Song. Yu Song melihat Dou Tian dan sedikit terkejut. Kemudian ia mengepalkan tinjunya dan berkata, aku pernah melihat monyet melawan dewa. Apakah kau masih mengenaliku saat aku seperti ini? Tanda tanya petik 2, siapa yang tidak mengenal pahlawan monyet di dunia kekacauan? Sekalipun telah berubah, tetap saja 3 helai rambut emas itu yang tidak bisa mengubah alisnya. Kata Yu Song sambil tersenyum. Dou Tian mengangkat matanya dan menatap 3 helai rambut dewa emas, lalu berkata sambil tersenyum, anakmu memiliki penglihatan. Guru, ini putriku, Dao Tilusa, ibu Xiao Daozi. Kata Ye Chen, baik, Tuan. Ye Xin memberi hormat. Setelah mendengar itu, Yu Song menggenggam pergelangan tangan Ye Xin, dan gelombang kekuatan melonjak. Kemudian dia tertawa dan berkata, ini benar-benar gaya Tao Lusa. Ibu, Xiao Daozi datang dengan gembira. Xiao Daozi. Ye Xin menyentuh pipi Xiao Daozi sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu patuh di sini? Aku sangat patuh, bukankah itu Guru Yu Song? Kata Xiao Daozi sambil tersenyum. Yu Song terbatuk, dan wajahnya jelas agak tidak wajar. Dia berkata, apakah kamu mencuri Dao Guo hari ini? Jalan setapak itu membentuk garis hitam di wajahnya, jangan sampai sobek. Haha, bocah kecil, aku seperti kakek monyetmu. Monyet itu mendengar ucapan haha dan tersenyum. Bang, Ye Chen memukul kepala Xiao Daozi, tetapi ia tidak memiliki cara yang baik, membiarkanmu belajar dengan giat. Apakah kau di sini untuk menjadi pencuri?
Xiao Daozi memegangi kepalanya kesakitan dan berkata dengan wajah sedih, begitu banyak Daoguo yang tidak mereka makan, aku melihat sampahnya, jadi aku membantu mereka makan. Kembalilah padaku, teriak Ye Chen. Xiao Daozi menciut ketakutan. Yah, aku tidak mengatakan apa-apa. Apa maksudmu? Jade Song berkata dengan tidak puas. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, ia tertegun sejenak. Tampaknya Yu Song lebih memihak pada anak di bawah umur dan tidak bermaksud menyalahkannya. Tentu saja, ia tidak mengatakan apa-apa. Guru, kali ini, seseorang harus mengirim daun kecil itu ke Dao Ting, berharap Dao Ting dapat menerimanya sebagai murid, tetapi dia ingin meminjam artefak. Aku tidak tahu apakah itu layak. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Lusa, pengadilan tahu kita tentu ingin mengambilnya. Namun, apa yang Anda inginkan dari artefak itu? Tanya Yu Song. Pergilah ke tempat para Buddha. Ye Chen berkata dengan dingin, aku tidak punya permusuhan dengan keluarga Buddha, tetapi keluarga Buddha telah berulang kali mengincarku. Aku ingin tahu apa maksud mereka. Yu Song berkata, para Buddha sangat kuat. Pada masa itu, mereka berani bersaing dengan seluruh dunia kultivasi. Kau bisa bayangkan detail di balik mereka. Jika kau pergi seperti ini, kau akan menderita kerugian. Ye Chen berkata, itulah mengapa kita perlu meminjam artefak. Baiklah, aku akan meminjamkanmu pedang 4 gajah. Hati-hati, Yu Song berkata. Terima kasih banyak, Ye Chen berterima kasih. Kemudian Yu Song pergi sebentar dan membawakan pedang 4 siang dao kepada Ye Chen. Ye Chen mengucapkan beberapa patah kata kepada Ye Xin, lalu berkata, bisakah kau merasakan napas kehidupan Daoyan? Aku bisa merasakan bahwa dia tidak mati, dan dia masih kuat. Ye Xin berkata, ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, dia mengangguk. Tampaknya Daoyan telah mendapatkan keberuntungan besar. Ye Chen membawa monyet dan Dou Tian, dan mereka meninggalkan Dao Ting dan langsung pergi menemui Buddha. Di kehampaan yang terpencil, umat Buddha berjuang keras melawan dunia monastik, dan akhirnya gagal. Oleh karena itu, mereka pergi ke tempat-tempat paling terpencil untuk bersembunyi. Sekarang, pemulihan vitalitaslah yang harus dilakukan, sehingga ada fondasi seperti itu. Namun, umat Buddha terlalu menonjol dan arogan. Begitu mereka muncul, mereka ingin berhadapan dengan benda-benda langit yang kacau untuk membuktikan kekuatan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak membunuh benda-benda langit yang kacau, melainkan telah bergabung dengan 2 Buddha, 8 Vajra dan 4 pelindung Dharma. Kerugiannya umumnya tidak besar. Ye Chen, monyet, dan Dou Tian, memegang 2 bejana suci dan susunan pembunuh, menyeberangi terowongan kosong di tanah kosong dan memakan makanan sang penguasa. Menurut kata-kata Ye Chen, lebih baik tidak menghancurkan terowongan kosong itu. Apakah kau ingin dia membayar? Ini adalah kepentingan kehampaan. Tentu saja, kehampaan itu marah. Karena Ye Chen berani menggunakan terowongan kosong mereka, dia memberi mereka kesempatan. 5 dewa kuno muncul di kehampaan, menghalangi ketiga orang Ye Chen langsung di terowongan kosong itu. Ye Chen mencibir, dan dia tahu bahwa kehampaan akan melakukan ini, itulah sebabnya dia begitu terang-terangan. Memang benar bahwa kehampaan tidak akan melewatkan kesempatan untuk berurusan denganku, kata Ye Chen sambil tersenyum. Benda langit yang kacau, hari ini kau telah meninggalkan benua kekacauan, kekuatan pedang kekacauan telah sangat berkurang. Hari ini, kau tidak ingin keluar dari terowongan kosong itu. Seorang pria kuat di kehampaan berkata dengan dingin. Ye Chen berkata, apakah Void itu sekelompok idiot? Beraninya aku muncul begitu terang-terangan. Kau pikir aku tidak punya kartu? Karena kau sudah muncul, aku tidak akan sopan. Ye Chen berkata, langsung melemparkan altar, formasi pembunuh meletus, menyelimuti semua orang dalam sekejap. Ini formasi pembunuh klan Chaos. Seorang pria kuat di Void terkejut. Kau membawanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini milik klan Chaosku, tentu saja aku membawanya, hanya untuk membunuh kalian bajingan. Formasi pembunuh meletus dan aura pembunuh bergulung-gulung. 5 dewa kuno terkejut dan ingin segera keluar dari formasi pembunuh. 5 dewa kuno tidak dapat menahan aura pembunuh. Salah satu dari mereka ditembus oleh aura pembunuh di formasi pembunuh, dan darah berceceran di terowongan Void. Setelah itu, Ye Chen meminta Dou Tian untuk menghunus tombaknya bersama Fang Tian, menghancurkan terowongan Void ini. Kemudian mereka bertiga langsung meninggalkan terowongan kosong dan menyeberangi kehampaan menuju keluarga Buddha sendirian. Tanah dewa kekosongan menghancurkan 5 dewa gelar kuno sekaligus, rasanya sudah sakit. Untuk waktu yang lama, ada terlalu banyak berhala di tangan Ye Chen, yang berada di luar toleransi mereka. Selanjutnya, kita tidak diizinkan melawan benda langit yang kacau. Leluhur kita berada di ambang kesuksesan, dan akan mudah untuk membunuh mereka. Itu adalah kompromi sementara ketika Patriark Dewa Kekosongan memberi perintah. Di antara kekuatan-kekuatan utama, semua dewa gelar semi tertinggi memiliki firasat bahwa mereka akan berhasil dan menjadi dewa gelar tertinggi dan memerintah dunia. Oleh karena itu, banyak kekuatan tidak akan lagi berurusan dengan benda langit yang kacau dan tidak perlu mengirim kepala mereka. Di Gunung Sengsu, sarkofagus berguncang dan akhirnya meledak. Sebuah kekuatan dahsyat menyerbu keluar dan sesosok tubuh duduk darinya.